Halo, assalamualaikum. Inilah praktik untuk menyusun laporan keuangan untuk usaha klinik Pratama. Ya, bagaimana menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan untuk klinik Pratama? Kita akan simak dalam video ini. Sebelum lanjut, tentunya kami ajak kembali Anda untuk like video ini, subscribe channel YouTube ini, channel YouTube Tips Pajak Media, agar manfaat-manfaat yang coba kami share ini dapat menjangkau kepada pihak lain yang membutuhkan informasi seperti ini. Yang sedang ada di hadapan Anda adalah template Excel, ya, template Excel yang kami produksi, yang diproduksi oleh Tips Pajak Media, yang didesain untuk memudahkan Anda, bahkan yang tidak ada background keuangan maupun akuntansi sekalipun, untuk bisa menyusun laporan keuangan untuk klinik Pratama, untuk jenis usaha klinik Pratama. Apakah bisa digunakan untuk jenis usaha yang lain? Tentunya bisa, ya. Untuk jenis usaha yang lain sangat bisa, silahkan menyesuaikan nanti beberapa pos-pos dan akun-akunnya. Kenapa kami sajikan klinik Pratama? Karena untuk klinik Pratama ini sudah cukup untuk mengcombine, ya, perusahaan yang bergerak di bidang jasa, yang memperoleh pendapatan dari jasa serta memperoleh pendapatan dari penjualan barang, ya, karena klinik Pratama ini dia ada pendapatan dari jasa medis dan ada pendapatan dari jualan obat, seperti itu, ya. Maka sehingga laporan keuangan ini dapat juga Anda gunakan untuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa sekaligus pengadaan atau perdagangan barang. Dalam sheet Excel ini kami sediakan beberapa sheet, ya. Yang pertama adalah akun. Nah, akun ini adalah daftar akun. Tentunya kode akun ini dapat Anda modifikasi sendiri, ya, untuk nama kode akun dan nama akunnya. Namun Anda sangat berhati-hati untuk pos saldo dan pos laporan keuangan, pos laporannya. Jangan sampai keliru. Untuk saran dari kami, Anda tidak perlu mengubah-ubahnya. Kemudian ada sheet kode, ada sheet contoh kasus. Nah, dalam sheet contoh kasus ini kami sediakan beberapa informasi yang kami rasa sudah cukup untuk menggambarkan dinamika transaksi untuk klinik Pratama selama 1 tahun. Nanti Anda bisa menyimak lebih dahulu kasusnya seperti apa, lalu bagaimana untuk melakukan penjurnalannya, ya, dan nanti otomatis masuk ke neraca lajur, neraca dan laba rugi, ya. Contoh kasus ada di sini. Berikutnya kami sediakan juga daftar aset, ya. Daftar aset ini untuk memudahkan Anda menghitung berapa penyusutan, ya, berapa penyusutan atas aset-aset. Berikutnya kami sediakan juga biaya gaji. Biaya gaji di sini, biaya gaji dan biaya sehubungan dengan gaji. Karena ini adalah jenisnya klinik Pratama, core bisnisnya adalah memberikan jasa pelayanan medis kepada para pasien. Sehingga pendapatan utama nanti adalah biaya jasa medis dan unsur biaya utama adalah gaji pokok pegawai dan ini biaya jasa medis, pembayaran jasa medis dokter kepada para dokter, seperti ini. Apa bedanya atas dan bawah? Yang atas ini adalah atas gaji, ya, dan yang bawah ini adalah atas jasa medisnya. Jadi beda, ya. Kalau atas gaji itu nanti sang orang pribadi melaporkannya adalah penghasilan sebagai karyawan sehubungan dengan pekerjaan, dan yang bawah ini adalah sehubungan dengan pekerjaan bebas.
Berikutnya kami juga sediakan sheet jurnal umum. Ya, kami sediakan sheet jurnal umum di sini. Nanti Anda akan bisa melihat beberapa contoh untuk jurnal umum dari Januari sampai dengan 31 Desember 2025 yang kami pikir ini sudah akan cukup mewakili transaksi-transaksi yang terjadi di Klinik Pratama. Kemudian setelah jurnal umum kami menyediakan buku besar, sheet buku besar, di mana dalam sheet buku besar ini akan mencantumkan transaksi-transaksi apa saja yang ada untuk masing-masing jenis akun. Ini contoh untuk kode akun 1130 Bank BCA, transaksinya adalah seperti ini. Berikutnya kami sediakan juga buku besar pembantu jika nanti diperlukan, dan ada neraca lajur ya, ada neraca lajur seperti ini neraca lajur. Jadi untuk setiap akun muncul neraca saldonya, muncul laba rugi, dan muncul neracanya di berapa. Contohnya di sini Bank BCA neraca saldonya adalah di 10 juta rupiah, maka untuk Bank BCA ini akan masuk ke akun neraca ya, akan masuk ke akun neraca, bukan laba rugi. Demikian pula dengan contohnya nih, pendapatan jasa medis ya, pendapatan jasa medis saldonya di 395, ini akan masuk di akun laba rugi dan bukan akun neraca. Berikutnya neraca. Nah, inilah output dari laporan yang kita susun. Ya, output dari laporan yang kita susun. Outputnya ada 2 minimal, dan ini inline dengan yang disyaratkan oleh kantor pajak agar kita wajib pajak bisa lapor SPT tahunan badan usaha. Ada 2, yakni neraca dan laba rugi. Ya, neraca adalah laporan posisi keuangan menggambarkan kondisi keuangan per 31 Desember 2025. Kemudian laba rugi adalah menggambarkan berapa laba usaha atau berapa rugi usaha per 1 Januari untuk periode 1 Januari hingga 31 Desember 2025. Dan berikutnya kami sertakan juga sheet ke Cortex ya, sheet ke Cortex, di mana dalam sheet ke Cortex ini kami coba mudahkan Anda dalam nanti mengkompilasi kertas kerja penyesuaian fiskal ya, kertas kerja penyesuaian fiskal atau rekonsiliasi fiskal. Nanti akan kami berikan, sudah kami sediakan di sini, sehingga ketika nanti Anda melakukan pelaporan di SPT tahunan, Anda tinggal nyontek sheet ini, Anda tinggal menyalin sheet ini dan tidak perlu berpikir berkali-kali lagi. Seperti itu ya pengenalan untuk sheet-sheet yang ada. Berikutnya kita akan mempraktikkan menyusun laporan keuangan dari awal. Baik, kita mulai menyusun laporan keuangan untuk Klinik Pratama ini, atau untuk usaha yang bergerak di bidang penyediaan jasa dan juga pengadaan barang atau jual beli barang. Case-nya seperti ini, tanggal 1 Januari 2025, Pak Taufik NPWP sekian-sekian bersepakat mendirikan PT dengan nama PT Klinik Pratama ABC. Ya, Pak Taufik dan Pak Hidayat ya. PT ABC bergerak di bidang usaha aktivitas klinik swasta dengan KBLI 86105. Modal dasar PT ABC sebesar 100 juta. Pak Taufik punya 60% dan telah menyetor seluruhnya sebesar 60 juta, dan Pak Hidayat memiliki sisanya sebesar 40%
dan seluruhnya telah disetor sebesar 40 juta. Ketika mendaftarkan NPWP, PT ABC memilih dikenakan tarif PPh final berdasarkan PP 45 tahun 2022. Pak Taufik di sini sebagai direktur dan Pak Hidayat sebagai komisaris. Berikutnya pada tanggal 1 Maret 2025, PT ABC merekrut Dr. Adi sebagai penanggung jawab klinik, Dr. Budi sebagai dokter praktik, Saudari Citra dan Denada sebagai perawat, kemudian Edi sebagai apoteker dan Fandi sebagai petugas rumah tangga. Gaji kepada seluruh pegawai dan direktur ini dibayarkan setiap tanggal 1, mulai dibayarkan tanggal 1 April 2025. Total biaya gaji sebesar 225 juta rupiah sebagaimana sheet biaya gaji. Ini ya, sebagaimana sheet biaya gaji di sini. Berikutnya tanggal 1 April 2025, PT ABC menyewa bangunan dari Tuan Hidayat selama setahun dengan biaya sewa sebesar 40 juta rupiah per tahunnya. Dibayar cash pada tanggal 1 April 2025 dan kontrak mulai tanggal 1 April 2025 pula. Tanggal 1 April 2025, PT ABC membeli peralatan kantor berupa 2 laptop seharga masing-masing 8 juta, printer seharga 2 juta, dan meja kursi seharga 2 juta rupiah. Kemudian bulan April 2025, PT ABC mulai mencatatkan penjualan senilai 5 juta rupiah, bulan Mei 10 juta rupiah, Juni sebesar 15 juta rupiah, bulan Juli 20 juta rupiah, Agustus 60 juta rupiah, September 80 juta rupiah, Oktober 80 juta rupiah, November 60 juta, dan Desember 70 juta. Biaya jasa medis untuk dokter selama 2025 sebesar 90 juta rupiah sebagaimana sheet biaya gaji. Berikutnya biaya listrik, telepon, dan air selama 2025 sebesar total 20 juta rupiah. Per akhir tahun terdapat piutang usaha dari BPJS sebesar 70 juta rupiah. Uang kas pada 31 Desember 2025 sebesar 0 rupiah, saldo bank sebesar 10 juta rupiah. Selama 2025 tidak ada pembagian dividen. Berikutnya untuk penjualan obat ini direkapitulasi selama setahun sebesar 80 juta rupiah. Berikutnya penjualan obat dari transaksi nomor 11 ini sebagai pengurang stok adalah transaksi HPP. Nomor 13 ini pembelian obat secara kredit 2025 sebesar 70 juta rupiah. Pembelian obat secara tunai di 10 juta rupiah dan pembayaran obat yang dibeli secara kredit ke supplier tahun 2025 sebesar 10 juta rupiah. Baik, yang kita lakukan berikutnya adalah kita menyusun daftar aset untuk menghitung biaya penyusutan. Daftar aset ini kita tulis satu persatu ya di sini. Laptop 1, laptop 2, printer, meja, kursi. Laptop 1 contohnya. Laptop 1 ini tahun perolehan di 25 April 2025. Biaya perolehan di 80 juta. Nilai sisa buku fiskal pada awal tahun di 80 juta. Metode penyusutannya untuk komersial adalah garis lurus dan untuk fiskal juga garis lurus. Sehingga penyusutan tahun ini adalah di 1,5 juta rupiah. Didapat dari mana 1,5 juta rupiah ini?
Rp1,5 juta ini didapat dari 9/12 ya. 9/12 adalah proporsi bulan. Karena ini aset baru diberi bulan April, maka dihitung penyusutannya adalah baru mulai April. April, Mei, Juni, Juli seterusnya sampai Desember itu 9 bulan. Jika setahun adalah 12 bulan. Jadi 9/12 kali 25%. Apa itu 25%? Itu adalah tarif penyusutan. Silahkan Anda scroll di kanan ini, ada namanya kelompok jenis harta berwujud yang termasuk dalam kelompok 1, kelompok yang paling cepat habis. Intinya kelompok 1 ini umurnya adalah di 4 tahun. Jika suatu barang umurnya habis di 4 tahun, maka tentunya setiap tahunnya dia penyusutannya adalah 100% bagi 4. Maka sama dengan di 25%. Akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember, maka sama karena ini baru tahun pertama. Nilai buku per 31 Desember 2025 sebesar 8 juta kurangi 1,5 juta. Begitu pula dengan laptop, printer, dan kursi. Ya, laptop 2, printer, dan kursi caranya adalah sama seperti itu, dan ini kebetulan seluruhnya adalah barang-barang atau harta berwujud yang ada di kelompok 1. Tarifnya di 25%. Berikutnya kita menengok sedikit tentang biaya gaji ya. Biaya gaji untuk bagian atas ini adalah gaji karyawan ya. Pembayaran gaji atau tunjangan. Gaji atau tunjangan sehubungan dengan pekerjaan ya. Pembayaran jasa medis sehubungan dengan pekerjaan bebas praktik dokter ya, kami lengkapi. Yang bagian atas adalah untuk gaji atau tunjangan, dan bagian bawah adalah atas pekerjaan bebas bagi praktik dokter. Nanti bedanya adalah di ketika orang pribadi ini melaporkan SPT tahunannya. Ya. Seperti itu cukup, dan berikutnya kita membuat jurnal umum untuk masing-masing transaksi. Jurnal umum. Oke, kita lihat dari awal, dari atas. Kita lihat yang pertama. Ini ya, adalah contoh kasus 1. Kita bisa tuliskan di sini boleh. Ini untuk case pertama, setoran awal modal ya, sudah di sini. Kemudian apalagi setoran modal ya, karena ini modal 100 juta sudah disetor seluruhnya. Kemudian nomor 2. Nomor 2 ini 1 Maret mulai ada pembayaran gaji ya, pembayaran gaji ya. Kita lihat. Sebentar, pembayaran gaji ini kalau mau ideal adalah diinput 1 per 1 ya. Diinput 1 per 1 setiap transaksinya atau setiap periode, misal setiap bulan. Namun di sini untuk kesederhanaan langsung kami tuliskan beban jasa medis dokter selama 2025 sebesar 90 juta rupiah. Angka ini dari mana? Angka ini adalah dari sini. Nah, beban jasa medis dokter di 90 juta rupiah. Ya. Clear ya? Ini ada di nomor 2 ini ya, ada di nomor 2. Jurnal umum bisa kita tuliskan di sini 002. Ini pengkodean aja, bukti bisa ditulis bisa tidak. Beban gaji karyawan juga sama.
Ini adalah di 225 juta rupiah. Maka bisa ditulis di sini, ini juga kode bukti 002. Seperti itu ya. Untuk beban medis jasa dokter 90 juta. Debitnya adalah di beban jasa medis dokter, kreditnya di Bank BCA 90 juta. Gaji karyawan di 225 juta, kreditnya di Bank BCA 225 juta. Baik, berikutnya kita kembali ke contoh kasus dan nomor 3. Sewa. PT ABC keluar biaya sewa 40 juta rupiah 1 April. Nah, maka kita lihat untuk sewa. 1 April. Nah, ini sewa bangunan ya. Ini soal nomor 3 tadi ya. Sewa bangunan klinik 1 April sampai 31 Maret 2026 ini. Untuk pencatatan awal, kita akunnya adalah sewa dibayar di muka, debit 40 juta dan kreditnya adalah di Bank BCA di 40 juta rupiah. Berikutnya kita pilih nomor 4. Nah, pencatatan peralatan kantor. Kita bikin jurnalnya nomor 4. Pencatatan peralatan kantor ada di sini semua ya. Nomor 4. Laptop pertama, laptop kedua, printer, dan pembelian meja kursi klinik. Oh iya, untuk nomor 3 tadi, pencatatan di awalnya adalah seperti ini. Namun nanti di akhir tahun kita lakukan penyesuaian untuk melakukan pembebanan biaya sewa. Kita lihat di bawah, di sini 40 juta, maka pembebanan biaya sewanya ada di berapa? Ini dia. Pembebanan biaya sewa nomor 03 ini ya. 003 pembebanan biaya sewa. Sewa dibayar di muka dikredit sebesar 30 juta dan pembebanan biaya sewa didebit di 30 juta rupiah. Dari mana 30 juta rupiah ini? Ini adalah dari 9/12 dikalikan 40 juta rupiah. Seperti itu pemirsa. Pembebanan biaya sewa di 30 juta rupiah. Berikutnya kita kembali ke yang ini. Nah, pembelian laptop, printer, dan meja kursi klinik ini ketika pembelian pencatatannya seperti ini. Dan di akhir tahun kita juga lakukan pembebanan biaya penyusutannya. Nomor berapa tadi? Nomor 4 ya. Pembebanan biaya penyusutan nomor 4 ada di sini. Penyusutan laptop, penyusutan printer, penyusutan meja kursi klinik. Contoh untuk yang 8 juta, pembebanannya adalah di 1,5 juta. Perhitungannya ada di sini tadi. Nah, ada di daftar aset. Seperti itu, pemirsa. Dan berikutnya, nah, apa berikutnya? Ini mulai pencatatan omset ya, pencatatan penjualan. Baik, pencatatan penjualan di 5, 10, 15, 20, 60, 80 dan seterusnya. Karena ini ada data detailnya tiap bulan, maka kita tuliskan di sini ya. Case nomor 5 kita catat nomor 5 di sini. Pendapatan jasa klinik April 2025. Ini karena kita belum terima uangnya, nanti ini kita langsung klaimkan ke BPJS. Karena kembali judulnya ini adalah klinik Pratama yang seluruhnya adalah dari BPJS. Maka ketika mencatatkan pendapatan, seperti ini pencatatannya. Piutang BPJS 5 juta, pendapatan jasa medis 5 juta. Untuk bulan April. Untuk Mei, piutang BPJS 5 juta,
dan ini juga 5 juta. Pendapatan jasa medis 5 juta. Berikutnya, diketahui bahwa pada akhir Mei diperoleh pembayaran jasa medis dari BPJS untuk periode April 2025 sebesar 5 juta. Maka kita tulis di sini Bank BCA 5 juta, piutang BPJS berkurang 5 juta. Kemudian tanggal 30 bulan 6, begitu pula seterusnya, pendapatan jasa klinik di 15 juta, jasa medis 15 juta. Di akhir bulan Juni 2025 juga diterima pembayaran jasa medis dari BPJS periode Mei 2025, 5 juta rupiah, maka silakan tuliskan di sini Bank BCA dan piutang BPJS. Pendapatan jasa klinik Juli 20 juta dan terima pendapatan jasa medis BPJS Juni di 15 juta. Oke, berikutnya jasa klinik Agustus 60 juta. Kemudian terima pembayaran jasa medis Juli di 20 juta rupiah. Kemudian pendapatan jasa klinik September di 80 juta. Dan terima pembayaran jasa medis dari BPJS dari Agustus di 60 juta rupiah. Kemudian jasa klinik Oktober di 2025 sebesar 80 juta rupiah. Dan terima jasa medis BPJS periode September di 80 juta rupiah. Berikutnya di bulan November terima pendapatan jasa 60 juta dan terima pembayaran jasa medis BPJS di 80 juta rupiah. Berikutnya pendapatan jasa klinik Desember 2025 di 70 juta dan terima pembayaran jasa medis dari BPJS di 60 juta rupiah. Sudah seperti itu. Berikutnya kita kembali melihat di contoh kasus. Ini ya jasa medis. Sudah. 90 juta tadi di nomor 6. Ada sedikit ralat 90 juta. Pembebanan 90 juta di nomor 6. Nomor 7-nya apa? Biaya listrik telepon air 20 juta. Ini 007. Biaya listrik telepon air 2025. Ini ya di 20 juta rupiah. Sudah yang bawah ini tadi sudah. Nah ini berikutnya tinggal yang penjualan contoh kasus. Per akhir tahun terdapat piutang usaha BPJS, nanti kita cek di neraca harusnya cocok. Kita lihat penjualan obat. Nah ini ya, penjualan obat secara kredit selama 2025 sebesar 80 juta. Cocok ya, penjualan obat secara kredit. Ada di sini piutang BPJS 80 juta rupiah, penjualan obat di 80 juta rupiah juga. Ini nomor 11. Penjualan obat kredit sebagai pengurang stok. Nah, ini pembebanan HPP dan persediaannya ya. Ini sama di 012. Jadi ketika terjual, maka yang muncul adalah di akun ini adalah HPP. Ya, jadi atas penjualan obat 80 juta ini hanya mengambil persediaan sebesar di 60 juta. Sehingga persediaan barang berkurang di 60 juta. Sehingga margin kotor terlihat dari sini adalah di 20 juta rupiah.
Berikutnya pembelian obat secara kredit ada di sini ya, pembelian obat kredit 70 juta, pembelian obat tunai di 10 juta. Pembelian ini ada di sini ya 14. 70 juta dan tunai di 0,15. Pembayaran obat yang dibeli ke supplier nomor 15 10 juta rupiah. 16 10 juta rupiah. Sudah selesai. Berikutnya adalah buku besar. Untuk buku besar ini bisa diperlukan untuk jika Anda ingin melihat data transaksi masing-masing akun ya. Contohnya ini, perputaran transaksi akun BCA adalah seperti ini. Pertama tanggal 1 ada di debit 100 juta. Kemudian untuk pembelian-pembelian ini ada di kredit sekian-sekian. Dan ini detailnya ya. Mau lihat apa lagi? Mau lihat misal biaya sewa nih 6130. Kita lihat 6130. Apa nih biaya sewa? Nah, 30 juta adalah pembebanan biaya sewa seperti ini ya. Berikutnya buku besar pembantu. Ini case ini tidak ada buku besar pembantu dan next adalah neraca lajur. Neraca lajur ini artinya untuk seluruh angka-angka di sini yang sudah kita input tadi akan terjumlah di sini semuanya. Dan dari angka ini sudah terlihat bahwa terdapat laba rugi sebelum pajak di 46.250.000 rupiah. Berikutnya masuk ke neraca. Nah, berdasarkan inputan kita semua tadi, neracanya adalah seperti ini. Untuk aset ada bank kasnya kosong kebetulan, kemudian ada bank BCA di 10 juta. Piutang BPJS ada di 150 juta, persediaan barang di 20 juta, sewa dibayar di muka di 10 juta, sehingga total aktiva lancar di 190 juta rupiah. Atas aktiva tidak lancar atau aset tidak lancar ada di tanah bangunan nggak ada, mesin nggak ada. Nah, ini ada di peralatan klinik ya, peralatan klinik 20 juta, akumulasi penyusutannya di 3750. Sehingga jumlah total aktiva tetap adalah atau aktiva tidak lancar ini adalah 16.250. Total aktiva 206.250. Seperti itu. Lalu utang ada 60 juta di sini. 60 dan modal 100. Laba bersih tahun berjalan di laba hanya tidak ada, laba bersih tahun berjalan di 46250 sehingga total ekuitas adalah 146250 dan total utang plus ekuitas adalah di 206250. 206250 sehingga sudah balance ya, sudah seimbang. Dan berikutnya kita menuju ke laporan laba rugi. Di laporan laba rugi ini tercreate laporan seperti ini, pendapatan jasa medis di 395, penjualan obat di 80 juta rupiah, 475. HPP ini adalah hanya atas obat ya. HPP adalah hanya atas obat di 60 juta rupiah. Gaji karyawan di 225 dan beban jasa medis dokter di 6120. Ini sebetulnya juga bisa masuk ke yang HPP di atas. Namun nggak masalah, ini nanti bisa menyesuaikan. Bisa masuk juga ke di biaya lainnya, bisa. Sehingga yang muncul di HPP di sini hanya untuk harga pokok penjualan untuk obat. Sudah beban listrik, air, telepon 20, beban sewa 30 juta, penyusutan sekian, total biaya operasional sekian, pendapatan lain-lain nggak ada, beban bunga nggak ada, laba bersihnya di 46250.000 ya, 46250.000.
Inilah laba bersih sebelum pajak. Neraca sudah jadi, laba rugi sudah jadi, artinya laporan keuangan kita sudah jadi. Betul sekali, laporan keuangan sudah jadi. Berikutnya laba rugi ini Anda cetak, ya Anda cetak di sini, silakan dicetak, lalu ditandatangani, lalu di stempel dengan cap perusahaan. Neraca juga seperti itu, Anda cetak, ditandatangani direktur dan distempel, kemudian di-scan untuk nanti di-upload. Dan berikutnya pemirsa, dalam file Excel ini kami sudah menambahkan juga mengenai sheet ke Cortex namanya ya. Sheet ke Cortex. Sheet ini adalah sheet komplement, sheet tambahan di mana kami akan bantu Anda untuk menuangkan angka-angka ya, angka-angka yang dalam laporan laba rugi dan neraca ini langsung di lembar rekonsiliasi fiskal ini untuk nanti kita tuangkan di SPT tahunannya. Untuk kita tuangkan di SPT tahunannya. Ini pada dasarnya menyalin angka-angka di neraca dan laba rugi. Ini sudah cocok di sini bahwa laporan laba rugi sebelum pajak adalah 46250. Seperti itu ya. Sedikit terlewat bahwa dalam file Excel ini juga tersedia laporan daftar peredaran usaha yang akan memudahkan Anda dalam menghitung PPh final 0,5%. Tentunya jika perusahaan Anda masih dikenakan PPh final 0,5%. Ini adalah untuk yang jasa medis aja, belum dijumlahkan dengan obat. Untuk yang obat, oke, kita tambahkan dulu yang obat. Penjualan obat itu ada di 80 juta rupiah ya, pendapatan obat di 80 juta rupiah. Karena rinciannya nggak ada di sini, kita tambahkan saja di sini. Penjualan obat ada di 80 juta rupiah. Kita jadikan di 1 bulan. Nah, seperti ini ya. Sehingga total omset di 475. Sesuai di sini. Total omset di 475. Ke Cortexnya juga di ini sama ini 475. Ya. Lalu PPh final ini terutang namun belum dilakukan pembayaran sama sekali oleh Klinik Pratama. Sehingga berikutnya akan ada PR, yakni Klinik Pratama ini harus melakukan pembayaran PPh final 0,5% ini untuk setiap masa pajaknya. Seperti itu pemirsa. Nah, karena kita sudah tahu berapa yang terutang, ya, sudah tahu berapa yang terutang, kita bisa juga mulai membebankan ini 2375 ini untuk mulai membebankan kepada beban pajak atau PPh. Artinya di bawah sini bisa juga kita tuliskan. Nah, pajak penghasilan di sini case-nya adalah di 0,5% ya. Case-nya ada di 0,5%, bisa juga kita tuliskan di sini. Laba bersih setelah pajak ada di ini dikurangi ini. Ya, di 43875 ya. Seperti itu pemirsa. Namun untuk sederhananya Anda bisa tetap patokannya ini saja, tidak apa-apa, sebelum pajak aja, karena yang diminta di Cortex juga sebelum pajak ini ya, sebelum pajak.
Seperti itu. Apabila satu lagi, karena di sini mulai muncul pajak penghasilan di sini, maka ini nanti kita juga mulai bisa membuat jurnalnya, jurnal umumnya, yakni beban pajak, ya, beban pajak pada utang, ya, karena ini belum kita bayar pajaknya. Contohnya bisa kita bikin di sini beban pajak di mana? Beban pajak PPh ya 6220. Boleh kita tulis saja di sini. Kita tambahkan ya 6220. Beban PPh badan 2025 berapa tadi? 6230. 6230. Nah, pada utang, kita cari yang utang pajak 2140. 2140. Nah, ini angkanya adalah sesuai yang ada di peredaran usaha ini, 2375. Bisa kita tulis 2375. Maka setelah masuk angka ini, nah ada di sini berikutnya. Tentunya neraca akan bertambah ya, ada di hutang pajak bertambah 2375 dan laba bersih tahun berjalan di 43875. Ini sudah berkurang ini tadi. Baik ya, ini kami sedikit ralat bahwa ini langsung laba bersih, artinya sudah termasuk dikurangi PPh 2375. Lalu nanti yang paling penting di koreksi fiskal negatif, di korteksnya nanti Anda harus melakukan koreksi fiskal negatif di sini, di angka ini, agar nilai fiskalnya di sini nanti menjadi angka sebelum pajak ya, menjadi angka sebelum pajak di sini nanti. Karena beban pajak penghasilan tidak boleh dibiayakan. Sekian pemirsa, itulah tadi cara untuk menyusun laporan keuangan dari awal banget sampai akhir menghasilkan laporan laba rugi dan menghasilkan neraca menggunakan template Excel ini ya. Template Excel ini bisa Anda dapatkan melalui tautan di deskripsi di bawah ini ya. Sekali lagi, apabila Anda menginginkan template Excel ini, maka silahkan untuk mengunjungi tautan di deskripsi di bawah ini. Sekian, semoga bermanfaat, salam sehat dan salam sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda juga bisa kunjungi berbagai kanal media sosial kami karena Tips Pajak Media ada di mana-mana. Kami ada di Instagram, di YouTube, di website, di Telegram dan juga di TikTok. Sekian, salam sehat dan sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.